Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan membahas topik doa dalam perspektif sains. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia, kelimpahan harta, kedudukan tinggi, dan tidak jarang diselimuti rasa sombong yang sering menjebaknya dalam anggapan keliru bahwa merasa dirinya mampu meraih segalanya tanpa campur tangan Tuhan yang Maha Esa. Kesombongan bagaikan kabut tebal yang menghalanginya untuk melihat hakikat diri dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Pada titik inilah peran doa menjadi penyerah, karena doa bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan komunikasi mendalam antara hamba dan Tuhannya. Pada zaman modern ini, doa tidak lagi dipandang hanya dari sudut spiritual, namun telah muncul dalam pandangan ilmiah atau sains dengan berbagai literatur yang membahas bagaimana efek doa berdampak pada kesehatan mental atau fisik seseorang. Topik ini sengaja dihadirkan sebagai refleksi diri bagi kita yang mungkin masih terjebak dalam kesombongan. Mari kita telusuri makna doa dalam perspektif sains dengan menggali hikmah di balik setiap untaian doa yang terucap. Dalam Islam, doa bukan sekedar ritual, melainkan inti dari ibadah, karena doa merupakan komunikasi spiritual langsung antara hamba dan Tuhan yang Maha Pencipta, yang terjalin melalui untaian kalimat penuh makna dan ketulusan. Doa membuktikan keimanan dan pengakuan hamba atas kelemahannya di hadapan Allah, sekaligus sarana seorang hamba untuk mendapatkan kebaikan atau menghindari keburukan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya sebagai berikut. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Berikut perhatikan surat Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pertama, Allah SWT sangat dekat dengan hambanya dan selalu siap mengkabulkan permintaan orang yang berdoa dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Kedua, doa merupakan sesuatu yang sangat penting karena Allah sendiri memerintahkan hambanya agar berdoa kepadanya dan menjanjikan akan mengkabulkan doa tersebut. Doa dalam sains. Dalam sains, doa merupakan sebuah kekuatan yang tak ternilai dan bukan sekedar ritual kosong, melainkan telah menjadi bahan kajian menarik yang memicu respon positif dalam diri para peneliti. Berikut
beberapa penelitian efek doa bagi kesehatan yang dirangkum dari berbagai sumber, di antaranya penelitian Dr. William Harris. Dr. William Harris adalah seorang kardiolog yang melakukan penelitian untuk melihat efek doa intersesor terhadap pasien penyakit jantung di Intensive Care Unit atau ICU Mid American Heart Institute. Penelitian bersifat observasional retrospektif, di mana data pasien yang dirawat di ICU Mid American Heart Institute antara tahun 1993 hingga 1999 sebanyak 1.000 pasien yang dibagi menjadi dua kelompok, 500 pasien di setiap kelompok. Kelompok doa yaitu kelompok pasien yang dilaporkan berdoa secara teratur selama dirawat di ICU. Sedangkan kelompok kontrol atau placebo yaitu kelompok pasien yang tidak dilaporkan berdoa. Adapun data yang dianalisis meliputi: pertama, tingkat kematian dalam waktu 30 hari setelah dirawat di ICU. Kedua, durasi tinggal di ICU. Dan ketiga, tingkat komplikasi selama perawatan di ICU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai berikut. Pertama, tingkat kematian dalam waktu 30 hari setelah dirawat di ICU untuk kelompok doa secara statistik menunjukkan signifikan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu 7% versus 13%. Kedua, kelompok doa memiliki durasi tinggal di ICU rata-rata lebih pendek dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu 5 hari versus 7 hari. Ketiga, kelompok doa memiliki tingkat komplikasi selama perawatan di ICU yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Walaupun mekanisme penelitian ini masih belum bisa dipahami oleh sains atau ilmu pengetahuan, namun penelitian ini telah menunjukkan bahwa doa memiliki efek positif pada pasien penyakit jantung yang dirawat di ICU tersebut. Kedua, penelitian Duke University Medical Center Durham. Penelitian ini dirancang sebagai studi observasional longitudinal, di mana data dikumpulkan dari partisipan yang sama selama periode waktu tertentu yang melibatkan ratusan individu lansia, laki dan perempuan dengan variasi demografis yang mencakup berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Partisipan lansia dibagi kelompok doa, yaitu kelompok partisipan yang rutin berdoa, dan kelompok kontrol atau kelompok lansia yang jarang atau tidak pernah berdoa. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efek jangka panjang doa pada kesehatan lansia dengan menggunakan berbagai instrumen pengukuran seperti kuesioner dan wawancara guna mengumpulkan data tentang frekuensi doa, intensitas spiritual, serta berbagai parameter kesehatan fisik dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan, di antaranya: pertama, partisipan kelompok doa menunjukkan tingkat stres dan kecemasan yang lebih rendah dibanding kelompok kontrol atau kelompok yang jarang
atau tidak pernah berdoa. Kedua, pada kelompok doa terdapat korelasi positif antara frekuensi doa dan beberapa indikator kesehatan fisik seperti tekanan darah yang lebih stabil dan tingkat kolesterol yang lebih baik. Ketiga, lansia kelompok doa melaporkan tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi, termasuk perasaan damai dan kepuasan hidup yang lebih besar dibanding kelompok kontrol. Keempat, pada lansia kelompok kontrol atau lansia yang jarang atau tidak pernah berdoa, mengalami sakit parah 50% lebih tinggi dibanding lansia kelompok doa. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang manfaat potensial doa terhadap kesehatan lansia, karena doa dapat berfungsi membantu individu mengatasi stres dan meningkatkan kesehatan mental, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Ketiga, penelitian Dr. Elizabeth Tart. Dr. Elizabeth Tart, seorang psikiater, melakukan penelitian pada awal 1990-an, di mana saat AIDS menjadi epidemi global yang mematikan, dan penelitian ini bertujuan untuk melihat efek doa pada pasien penderita AIDS. Metode penelitian melibatkan 100 pasien AIDS yang sedang menjalani imunomodulasi dan membagi pasien dalam dua kelompok, yaitu kelompok doa terdiri dari pasien yang diminta untuk berdoa dan bermeditasi selama 1 jam setiap hari selama 3 minggu. Selanjutnya, kelompok kontrol yaitu pasien yang tidak diminta berdoa atau bermeditasi sama sekali. Data yang dianalisis meliputi jumlah sel CD4 positif atau sel darah putih yang penting untuk sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, kadar virus HIV dalam darah dan gejala klinis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok doa menunjukkan jumlah sel CD4 positif secara statistik signifikan meningkat dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kedua, kelompok doa menunjukkan adanya penurunan kadar virus HIV dalam darah yang lebih besar dibanding dengan kelompok kontrol. Ketiga, kelompok doa melaporkan gejala klinis yang lebih sedikit dibanding dengan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa pasien kelompok doa mengalami peningkatan kondisi kesehatan yang signifikan dan lebih sedikit mengalami infeksi oportunistik serta memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Keempat, penelitian Dr. Herbert Benson. Dr. Herbert Benson, seorang profesor kedokteran di Harvard Medical School yang juga seorang pionir dalam penelitian tentang respon relaksasi dengan mempelajari efek doa atau meditasi pada kesehatan mental dan fisik. Penelitian ini melibatkan beberapa kelompok partisipan dengan total lebih dari 1.000 orang, di mana setiap partisipan dilatih untuk berdoa atau bermeditasi dengan cara tertentu dan selanjutnya diukur respon fisiologisnya seperti tekanan darah, detak jantung, dan gelombang otak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doa dan meditasi dapat memiliki efek positif pada kesehatan mental dan fisik. Tampak hasil pemeriksaan menurunkan tekanan darah,
mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Penelitian ini memberikan bukti awal bahwa doa dan meditasi bermanfaat bagi kesehatan. Kelima, penelitian Dr. Michael Cruchot. Dr. Michael Cruchot, seorang ahli kardiologi di Duke University Medical Center, melakukan penelitian tentang efek doa pada tingkat komplikasi dan kematian pasien setelah menjalani prosedur jantung. Metode penelitian melibatkan 499 pasien yang menjalani angioplasti atau prosedur jantung lainnya, di mana pasien dibagi secara acak menjadi kelompok menerima doa dari berbagai tradisi agama dan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak menerima doa. Selanjutnya, para peneliti melacak tingkat komplikasi dan kematian pasien setelah prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang menerima doa cenderung memiliki tingkat komplikasi dan kematian yang lebih rendah, serta pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok kontrol. Meskipun terdapat kontroversi mengenai metodologi penelitiannya, namun hasil penelitian menjanjikan. Kesimpulan: berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa doa bukan hanya ritual spiritual, tetapi memiliki efek positif yang signifikan pada kesehatan mental dan fisik. Selanjutnya, menggabungkan doa dengan gaya hidup sehat dan perawatan medis konvensional merupakan pendekatan holistik optimal dalam mencapai kesejahteraan. Memahami efek doa memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya doa dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, baik dari sisi agama maupun sains, doa memiliki peran sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Oleh karenanya, saat kesombongan mulai menyapa, marilah kita kembali kepada doa sebagai pengingat bahwa kita hanyalah hamba yang selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan doa adalah kunci untuk membuka pintu langit, meredam kesombongan, dan menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Sebagai penutup, meskipun sebagian dari kita mungkin pernah meragukan atau bahkan bersikap sombong terhadap kekuatan doa, maka sudah saatnya kita membuka diri dan melihat lebih dalam, serta merenungkan kembali makna dan kekuatan doa dalam kehidupan kita. Doa dapat dilihat sebagai bentuk afirmasi diri. Saat kita berdoa, kita memprogram alam bawah sadar kita dengan keyakinan positif, memperkuat tekad, dan meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan. Jadi, doa bukan sekedar meminta, akan tetapi juga memperkuat diri untuk menghadapi segala rintangan. Sekian pemahaman kekuatan doa yang sekelumit ini mengajak kita untuk kembali ke jati diri dan mengakui keterbatasan diri serta mengakui keagungan dan kekuasaan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa mendengar sekaligus mengkabulkan doa hambanya. Terima kasih atas perhatian dan supportnya selama ini. Semoga kita selalu diberi
kekuatan untuk selalu belajar.